Oke, pagi teman-teman ya. Kali ini aku mau coba ini untuk routing statik ya. Jadi routing statik tuh biasanya dipakai gimana sih? Routing statik itu dipakai buat menghubungkan dua router yang kliennya itu berbeda. Jadi kita bisa hubungin mereka, misal mereka bisa berkomunikasi gitu. Secara teorinya gitu teman-teman. Mungkin bisa kita coba aja langsung ya. Mana kursorku? Di sini aku mau bikin dua router dulu. Topologinya sama ya teman-teman. Satu switch lagi. Satu switch. Perlu end device juga kita, seperti biasa laptop ya. Seperti biasa juga kita otomatis aja kabelnya biar enak. Ke sini, ini juga ke sini kabelnya. Baru ini ke sini. Ini juga ke sini. Coba kita rapikan dulu ya. Oke, udah nih, aku set dulu aja biar enak. Static. Oke temen-temen, aku cek dulu ya kerekam apa enggak. Oke, udah kerekam. Mungkin bisa langsung aja nih, kayak kemarin juga kita bikin DHCP dulu. Ini nggak perlu ya teman-teman. Bisa kita langsung aja. Kalau di sini kita 10 aja IP-nya. Pertama kita enable dulu teman-teman. Terus connect ya, biar bisa ngonfig. Kita cek kabel dulu. Oke, ke bawah itu ke klien di 00 ya teman-teman. Jadi kita definisikan aja T teman, terus ini 0/0 ya teman-teman, karena kabel yang mengarah ke switch itu 0/0. Kita isi aja IP address. Di sini kita makainya 10 teman-teman. Pakai /24. 0SH teman-teman, jangan lupa ya biar portnya itu nyala. Ini udah nyala. Kita lakukan juga ke sebelah. Nah, ini mau nggak perlu ya teman-teman. Kita sama, kita enable dulu. Terus kita masuk ke terminal lewat connect. Terus kita ini interface yang mengarah ke switch sama ya teman-teman, lagi 0 juga interface. Kita gini dulu, ngelek ya. Kita definisikan dulu interface yang mengarah ke switch, yaitu G00. IP addressnya kita isi 20 aja ya, 20.1. Oke teman-teman, langsung aja kita bakal bikin DHCP. Caranya sama kayak yang di video sebelumnya, IP DHCP, terus pool. Sini klien 2 aja saya nama. Oh, nggak boleh spasi teman-teman, pakai ini. Nah, di sini kita bisa tanda tanya nih buat tahu parameter apa aja. Di sini saya bakal isi default routernya itu 192.20.1 teman-teman, sesuai dengan IP router yang mengarah ke switch. Terus kita perlu network biar dia tahu network yang dipakai apa sih. Kita pakai /24 ya biar tersedia 254 host. Terus kita perlu DNS juga. Ini 20.1 aja. Ini sudah teman-teman DHCP servernya. Nah, ini kita keluar dulu. Nah, ini exit dulu teman-teman. IP DHCP. Kita kasih pool klien 1 teman-teman. Sini kita isi default dulu. Tadi itu 10 ya. 8.10.1. Ini default rootnya biar dia tahu minta DHCP kemana teman-teman. Terus network ya, jangan lupa. Sini kita pakai seperti biasa /24. Terus kita DNS dulu biar enak. Kita pakai IP router aja. Oke, ini udah ya untuk DHCP server teman-teman. Kita ini dulu biar kadang itu kalau nggak diginiin konfigannya kayak nggak ke-save gitu teman-teman. Terus kita pastiin kliennya udah dapat DHCP belum.
kita kayak gini aja teman-teman, dia request ke router dapat DHCP enggak. Oke teman-teman, sekarang udah ya, ini lagi request juga DHCP, gagal ya. Coba cek lagi. Oh ini teman-teman, aku lupa nge-SH ya. Kita langsung pakai cara ini aja teman-teman. Aku lupa nge-SH. Jadi interface-nya itu mati teman-teman. Jadi dia nggak dapat IP. Coba kita cek dulu ya. Ini kita cepatin aja. Terus kita cek lagi nih. Seharusnya dia udah bisa teman-teman. Nah udah bisa ya. Sekarang kita bakal coba hubungin klien ini dengan klien yang IP-nya 10 dengan klien yang IP-nya 20. Nah, sekarang kita isi IP-nya aja dulu. IP. Enggak, kita interface-nya dulu. Ini masuk config dulu teman-teman. Nah, interface gig 0/1 tadi ya. Coba aku cek dulu ya teman-teman. Iya 0/1. Sehingga bisa kita kasih IP address. Tunggu ya, IP address. Sini aku bakal kasih IP satu aja mungkin ya. 255, 255, 255, 252. Kita pakai /30 aja teman-teman. Kita no SH juga. Nah terus kita coba ya routing sebelumnya, aku cek dulu kerekam apa enggak. Oke teman-teman, ternyata udah kerekam ya. Kita sampai di mana tadi? Kita sudah kasih IP ya. Kita satunya lagi di sini. Teman-teman kita kembali lagi, kita keluar dulu ya. Kita debit connect dulu biar masuk config. Oh udah masuk ya. Integer. Nah sekarang kita cek dulu teman-teman nih port yang menuju ke router 2 itu ke router 1 itu 01 ya, sama aja ternyata. Ini 01 ya teman. Sini kita definisikan IP address-nya berapa gitu. Kita ikutin yang tadi aja, 1.2 ya teman-teman. 255, 255, 255, 252. Dia harus sama teman-teman. Kalau Nextmax-nya itu pakai /30, di sebelahnya juga harus /30. Kalau beda Nextmax itu biasanya nggak bisa teman-teman. Oke, ini no SH aja. Oke udah ya. Sekarang kita coba dulu. Mereka masing-masing klien ngeping ke router dulu. Oke ini kita coba. Berhasil ya teman-teman ya. Router juga bisa. Nah yang jadi masalah itu adalah ketika klien di IP 10 mau ngeping atau komunikasi ke klien yang IP 20 tuh nggak bisa teman-teman. Nah, nggak bisa kan. Makanya itu kita perlu namanya routing tadi teman-teman. Gimana ngapusnya? Nah untuk routing itu teman-teman caranya itu cukup simple. Masuk lagi ke sini. Agak. Jadi untuk static root itu kodenya apa sih? Kodenya itu kita cek dulu. Ini udah masuk belum? Oke, sepertinya bisa. Coba dulu ya. IP DHCP. Oh, bisa. Berarti udah masuk config. Kita itu IP root. Terus kita definisiin kliennya 192.168. Ini kan router 1 ya teman-teman. Berarti 20/0. Dia pakai Netmax berapa teman-teman? Di sini kan untuk klien kita yang di sini ini pakai /24 nih teman-teman. Jadi kita masukin dulu klien dari sebelah ini
Lalu ini kan sudah dapat nih teman-teman, kliennya itu IP-nya 20 dan dia itu menggunakan /24. Sekarang dia mau lewat mana? Nah, lewat mana ini bisa kalian cek di router sebelah. Router sebelah itu 1.2 teman-teman. Karena di sini kan ibaratnya itu kliennya ini mau dihubungkan ke sebelah. Jadi dia lewat mana dulu? Lewat gig 0.1 teman-teman, karena yang terhubung ke router sebelah itu lewat gig 0.1 teman-teman. Bisa kita cek IP-nya di sini 1.2. Oke, udah ya teman-teman. Bisa kita apply aja langsung. Nah, lakukan juga hal sama di router 2 teman-teman. Bisa kita ke CLI aja. Kita keluar dulu. IP root. Kliennya berapa? 192.168.10.0. Terus dia pakai /25. /25/24 teman-teman. Terus dia jalur mana? Di sini dia jalur 1.1 teman-teman. Bisa kita cek dulu. Di sini dia gig 0.1 ya, yang mengarah ke router 2. Ini bisa kalian lihat IP-nya 1.1 teman-teman. Router 2 1.1. Kita apply aja. Oke, udah ya. Sekarang kita percepat aja. Kita coba ya klien ini apakah dia bisa ngeping ke sebelah. Nah, udah bisa ya teman-teman. Jadi mereka berdua ini udah bisa terkoneksi. Coba kita balik ya. Nah, bisa kita tambahkan juga device baru ya, laptop mungkin. Ini kita coba konekin ke switch ini teman-teman. Kita cek dulu IP-nya. Jadi kalau ini ya teman-teman, kalau troubleshooting biasanya kita kalau kerja itu cek dulu perangkat itu dapat IP nggak sih. Kadang kalau nggak masuk IP-nya bisa berkali. Nah, udah bisa teman-teman. Jadi troubleshooting di network itu nih sharing aja ya teman-teman. Pengalaman biasanya itu kita cek dulu di IP, kalau nggak masuk kemungkinan belum dapat IP perangkat itu, jadi dia nggak bisa ngeping atau berkoneksi ke sebelah. Biasanya gitu teman-teman. Sekarang kita coba ya ngirim pesan dari laptop ke PC ini teman-teman. Nah, udah ya, udah bisa. Biasanya sih orang-orang itu dia itu lewat ini teman-teman, lewat ping 10.3 ya. Kita coba pakai ini teman-teman, pakai command prompt. Biasanya gini, kalau di dunia nyata itu 10.3 kalau nggak salah ya. Nah, itu udah bisa teman-teman. Nah, mungkin itu aja teman-teman buat routing statik ya. Sekian, terima kasih telah nonton dan support saya ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.